Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Maharani dari kelas 10A. Dalam video ini, saya akan membahas tentang menjadi warga negara yang bijak di era digital. Nah, saat ini pasti kalian semua sudah mempunyai HP, tapi apakah kalian sudah menggunakan HP dengan bijak? Mari simak videonya. Nah, untuk hak sendiri adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang memiliki wewenang untuk mendapatkannya sejak lahir. Untuk kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri memiliki banyak kewajiban dan hak yang harus diterima dan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak kebebasan menyatakan pendapat atau hak bebas berpendapat. Hal ini diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak memperoleh pendidikan. Warga negara wajib dan berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sendiri juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan peraturan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, ada kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya penyebaran berita hoaks. Yang pertama, kebiasaan membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, algoritma media sosial yang memprioritaskan konten dengan interaksi tinggi dengan konten-konten viral yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dalam memilah informasi. Penyebaran berita hoaks dapat berdampak buruk terhadap persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, terjadinya perpecahan karena perbedaan informasi yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, menurunnya rasa saling percaya antara anggota masyarakat karena penyebaran berita hoaks tersebut. Yang ketiga, meningkatnya potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dan meminimalisir adanya penyebaran berita hoaks. Yang pertama, menerapkan prinsip verifikasi informasi. Sebelum membagikan informasi, sebaiknya kita harus memverifikasi informasi terlebih dahulu. Kita bisa mengecek di situs resmi Kominfo ID atau cekfakta.com. Kemudian, menggunakan bahasa yang santun dalam berinteraksi di media digital, karena perbedaan pendapat diperbolehkan, namun ujaran kebencian harus dihindari. Yang terakhir, tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus melakukan pelaporan konten dan memberikan edukasi kepada sesama pengguna masyarakat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab di era digital berarti kita sudah bisa menjalankan hak kebebasan berpendapat secara bijak, sekaligus melaksanakan kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tindakan sederhana seperti memverifikasi informasi sebelum dibagikan merupakan langkah awal dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, begitu ya teman-teman, untuk menjadi warga negara yang bijak dalam bermedia sosial di era digital saat ini. Terima kasih.